Jadi apa keputusanmu? Wanita galak? Kau akan memberikan imbalanku atau tempat tinggal di asrama ini? Aku tahu kau akan bilang apa. Kau ini monster, tidak punya belas kasih, tidak punya perasaan. Bahkan setelah apa yang kau alami, kau tetap minta uang. Ya kan? Begini, Bibi harus percaya. Aku ingin tinggal di sini karena aku ingin memahami kesulitan dari hidup kalian di sini. Ini juga akan membantuku memperjuangkan kasus asrama ini. Bahkan kalau kalian mau, aku bisa bayar sewa. Aku tidak punya tujuan yang lainnya. Nah, kau tidak bisa tinggal di sini. Kami juga tidak bisa membayar jasamu. Mustahil bagi kami untuk memenuhi kedua hal itu. Iya benar, Nak. Kata-katanya itu benar. Aku minta pengertiannya. Orang sudah curiga gara-gara Dani. Jika kau tinggal di sini, mereka akan bertambah marah nanti. Aku mohon padamu, tolong jangan memaksa. Pergilah dari sini. Kali ini mereka akan mengusir kami dari asrama dan juga menghancurkannya. Nah, itulah sebabnya aku datang kemari, Nek. Itu tidak akan terjadi karena aku di sini. Semua orang akan berpikir dua kali sebelum menghancurkan tempat ini nanti. Aku hanya ingin tinggal di sini agar aku bisa mempelajari siapakah orangnya yang bersekongkol melawan kita dan apa rencananya. Jadi tolong pikirkan lagi. Hah? Ayolah. Aku sudah jelaskan padamu ketika di kuil, tapi kau tidak mengerti juga kan? Kau tidak pernah berubah. Kau kembali cuma untuk menyulitkan kami kan? Kau telah mencemarkan nama baikku. Apakah sekarang kau berniat mencemarkan nama baik mereka juga? Jangan tersinggung, tapi aku tidak butuh pengacara sepertimu. Aku akan cari yang lebih hebat, atau tinggalkan tempat ini. Tapi kami tidak akan membiarkanmu merusak nama kami. Kau ingin tahu apa keputusanku kan? Sekarang dengarkan. Aku ingin kau pergi dari kehidupanku, dari asrama ini, untuk selama-lamanya. Hah? Apa yang kau lakukan? Hei, halo! Dani, itu tasku, Dani. Hei. Pergi dari sini, dan jangan pernah kembali kemari. Pakaianku ada di sana semua. Aku ini Viplav Tripati. Pintu asrama tidak akan bisa mencegahku untuk masuk. Apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan? Kenapa kau masuk ke asrama ini? Keluargamu akan menganggap kami memaksamu untuk datang kemari. Mereka akan menyalahkan kami. Kenapa kau tidak mau mengerti? Mereka semua sudah tahu aku kemari. Dengar, pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan panggil polisi. Kau akan ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Keluar dari asrama ini, belok kanan. Setelah sampai gang berikutnya, belok kiri. Setelah menyeberang, ambil arah kanan. Kantor polisi di sana. Hati-hati ke sananya. Tapi jangan lama-lama. Kalau tidak, penghuni lain khawatir. Nak, kenapa kau tinggal di sini? Kau tahu benar kalau kau tinggal di sini akan menciptakan kekacauan besar. Ataukah kau
memang sengaja membuat masalah bagi kami semua di sini. Bibi, kenapa Bibi bicara begitu terus? Untuk apa aku merepotkan kalian? Aku kemari untuk menyelesaikan masalah kalian. Untuk terakhir kalinya ya, percayalah pada pengacara kalian. Itu saja. Bibi. Aku akan kembalikan kebahagiaan yang hilang dari tempat ini gara-gara aku. Itu janji yang bisa kuberikan. Tidak ada yang lainnya. Bibi. Nah, apa yang kau inginkan? Apa kau ingin kau menjadi korban amukan keluargamu? Kenapa Bibi mencemaskan hal itu? Ada aku di sini. Aku yang akan urus semuanya. Banyak hal lain yang bisa dikhawatirkan. Seperti keamanan dari asrama ini. Dengar, kalian sudah mengusirku kan? Tapi dengan mudah aku bisa kembali dengan melompat tembok, ya kan? Bukankah tembok pembatas dari asrama ini harusnya agak lebih tinggi? Kalau ada pemuda yang tinggal di sini sampai kasusnya selesai, kalian bisa mendapatkan perlindungan dengan gratis. Aku lelah dari tadi bicara. Tolong berikan aku air minum ya. Suverna. Di sini panas sekali. Bahkan di sini tidak ada kipas angin. Benar, tidak ada. Baiklah. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau melepas bajumu? Apa kau tidak malu? Aku kan kepanasan, jadi aku buka baju sekarang. Untuk apa aku malu? Aku masih pakai kaos. Aku bukannya telanjang dada. Terima kasih. Bisa tolong tunjukkan kamarku di mana? Supaya aku bisa segera mengerjakan kasus ini. Dia keras kepala. Dia tidak akan pergi begitu saja. Kita biarkan saja dia tinggal di sini selama beberapa hari. Untuk sementara itu, kita bisa mencari akal untuk menyingkirkannya, kan? Dani, dia akan tinggal di kamarmu. Sedangkan kau bisa tidur bersama Laksmi dan Suverna. Tapi Bibi... Rachna, tunjukkan kamarnya. Ayo. Dia orang yang tidak tahu malu. Bibi, kita harus mencari cara untuk menyingkirkannya. Bagaimana mungkin kita biarkan dia di sini? Iya benar. Kenapa dia mengira kalau hanya itu pekerjaan yang harus dia lakukan? Kakak, kita harus berbuat sesuatu agar dia sadar. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan agar dia pergi? Bagaimana kalau dia minta imbalan? Bagaimana cara kita membayarnya? Puji Bolenat. Pulchan! Puji Bolenat. Hentikan mobilnya. Hei, Pulchan! Hei, Pulchan! Puji Pulchan! Bolenat. Kau ini tuli ya? Kau ini bagaimana, Pulchan? Apa kau tidak dengar aku memanggilmu? Hei Sunil, bukankah dia kakeknya pemuda itu? Iya, pemuda di tepi sungai yang bersama wanita asrama itu. Dia sudah mencoreng nama baik dan martabat keluarganya. Hei!
tentang siapa, ha? Dia adalah cucu dari Dastra Tripati. Apa kalian mengerti? Guru, jangan guru. Guru, pergi sana. Guru. Sekarang seluruh Banaras hanya membicarakan tentang itu. Dosa yang sudah diperbuat cucumu dengan wanita itu di tepi sungai. Guru, tradisi, dan cara didik di keluargamu menjadi bahan lelucon. Dan cucumu itu telah mencemari nama baikmu, Mahaguru. Buljan, aku tidak peduli dengan gosip yang beredar di sini. Tapi hari ini aku baru tahu jika orang sepertimu berani melanggar batasan dalam bicara. Baik, Mahaguru. Aku harus segera pergi, Mahaguru. Aku permisi dulu. Karena aku tidak akan ke kuil hari ini. Para mengadakan rapat besar, aku juga harus hadir. Apa? Rapat besar? Tidak ada yang memberitahu aku. Mungkin aku yang lupa. Tidak, Mahaguru. Tidak mungkin. Kau tidak lupa. Tidak ada yang mengundangmu untuk hadir dalam rapat, Mahaguru. Lancang sekali mereka tidak mengundangku dalam rapat besar. Apa mereka tidak tahu? Hingga sekarang di dalam sejarah Banaras, sama sekali tidak ada rapat yang bisa dilaksanakan tanpa ada izin dariku. Mahaguru, dalam sejarah Banaras belum pernah ada cucu Mahaguru bermesraan dengan seorang wanita yang ditinggalkan suaminya di tepi sungai. Itulah kenapa mereka tidak mengundangmu. Mahaguru, aku harap kau juga ingat, jika wanita itu telah menuangkan minuman pada patung Dewa Siwa, kau menyatakan kuil milikku tidak suci, dan kemudian kau menutupnya. Hah? Sekarang cucumu berbuat dosa besar, tapi kau tidak menghukumnya, Mahaguru. Mahaguru, aku permisi karena aku bisa terlambat hadir dalam rapat. Wanita itu harus membayar akibatnya. Astaga, kalian malas sekali. Kura-kura saja lebih cepat. Sini, berikan padaku. Biar aku selesaikan semuanya. Jangan sentuh. Jangan coba-coba menyentuh benda milikku. Pergi dari sini, di luar saja. Setelah kamar ini bersih, baru kau masuk. Apa dia selalu marah-marah begini? Hei, halo. Kalau kau terus marah-marah seperti ini, nanti kau bisa cepat tua. Rambutmu akan beruban pada usia 30 tahun. Marah-marah itu ada hubungannya dengan penuaan. Gigimu bisa cepat semuanya. Setiap kali kau berteriak, suaramu akan semakin lirih. Tidak akan ada yang bisa mendengarmu. Makanya jangan marah-marah. Kau mau keluar tidak? Jangan tertawa terus, selesaikan pekerjaanmu. Bisanya cuma tertawa. Silakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu. Terima kasih kau berikan kamarmu padaku. Tidak usah berterima kasih padaku. Kau tidak akan lama tinggal di sini. Hanya waktu yang bicara. Kau di mana, Tripurari? Tuan datang kemari? Kenapa harus repot-repot Tuan datang kemari? Tuan bisa menelpon, biar aku siap melayani. Melayani apanya, ha? Kau tidak tahu apa-apa. Kau ini tidak becus. Para pendeta di kota ini mengadakan rapat besar, tapi kau bahkan tidak mengetahuinya sama sekali. Kau berkata ini itu, tapi sekarang ada kejadian kau hanya diam saja, tidak bertindak apa-apa. Ini terjadi untuk pertama kalinya di dalam hidupku. Ketika para pendeta di kota ini mengadakan rapat besar, tapi mereka
tidak mengundangku sama sekali. Itu semua gara-gara foto yang diterbitkan di surat. Sekarang aku minta padamu, Tripurari. Carikan nama orang yang membocorkan foto itu ke surat kabar. Jika tidak, aku akan hancurkan hidupmu. Tenang, Tuan. Tuan, minum dulu ya. Aku janji, aku akan selidiki siapa pelakunya. Aku akan menjernihkan semua tuduhan terhadapmu. Sedangkan soal itu, tenang saja, Tuan. Aku akan membuat mereka meminta maaf pada Tuan karena mereka tidak mengundang Tuan ke rapat besar itu, Tuan. Aku berjanji. Entah kenapa Tuan berpikir aku hanya diam saja. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu caranya. Tripurari, dengar. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Tuan Viplav membawa kopernya ke asrama Tarini, Tuan. Aku berusaha mencegahnya dan membujuknya agar tidak ke sana, tapi dia tidak mau mendengar. Aku harus bagaimana? Kau berada di jalan yang benar, Tuan. Kenapa pemuda ini tidak mau mengerti? Ini asrama wanita yang ditinggal suami, tapi dia selalu keras kepala. Jika seorang pria tinggal di antara para wanita, maka orang akan bicarakan yang tidak-tidak tentang kita. Aku mohon kau lakukan sesuatu. Jika dia tinggal di sini, maka Dani akan terus dicurigai. Itulah masalahnya, Dulari. Mungkin kita bisa mencuri pakaiannya. Kalau dia tidak memiliki pakaian lagi, maka dia akan pergi dengan sendirinya. Si Tamai, apa yang kau katakan? Kau dari mana saja? Aku baru mau berangkat. Aku menunggumu di tepi sungai. Tapi kau tidak datang juga. Akhirnya aku pulang saja. Kenapa wajah semua orang kelihatan kesal dan marah? Apa Dani berulah lagi? Bukan, itu gara-gara monster itu. Dia datang untuk tinggal di sini. Tutup mulutmu. Kau dari mana sejak pagi? Lupakan saja. Kali ini kau hebat sekali. Jagoanku sekarang tinggal di sini, di asrama, bersama denganku. Jangan terlalu banyak tersenyum. Dia akan pergi dari sini. Kami semua sedang mencari cara untuk mengusirnya. Ayo. Ayo. Bibi, bagaimana caranya? Bibi, bagaimana kalau kita taruh semut di tempat tidur dan pakaiannya? Jika dia digigit semut-semut itu, maka dia akan lari tunggang-langgang dari asrama. Bibi, yang dikatakannya itu benar. Kita juga bisa memberinya bubuk gatal pada tempat tidurnya itu. Dia pasti akan pergi dari sini dan tidak akan kembali lagi. Tidak. Semua itu tidak benar. Cari cara yang lain. Bibi, kita bisa saja mengusiknya sama seperti dia mengusik kita. Kita perlakukan dia seolah dia tidak ada. Kita tidak akan memberi dia makan ataupun memberi dia minum. Dia akan kesal dan pergi dari sini. Iya, itu ide yang bagus, Dani. Aku butuh sabun untuk mandi. Aku lupa bawa sabun. Bibi, kenapa tidak menjawabku? Hei, tukang mengeluh. Aku minta sabun.
Aku butuh sabun dan sampo untuk mandi. Bisa kau membantuku? Tunggu sebentar, akan kuambilkan. Terima kasih. Ambillah. Apa ini? Ini tanah hitam untuk membasuh tubuh, dan ini tanah kuning untuk keramas. Apa? Jadi kalian mandi pakai ini? Tidak apa-apa. Nanti saja aku mandinya. Aku akan ke pasar untuk membeli sabun dan sampo. Terima kasih. Aku hampir lupa. Tolong pintunya nanti jangan dikunci lagi ya. Kalau dikunci terpaksa aku lompat lagi. Aku pergi. Laksmi, kenapa kau melanggar kesepakatan kita? Dan kenapa kau membantunya? Kau pikir kita ini? Tapi Bibi, orang tuaku mengajari bahwa kita harus hormat pada tamu kita. Tamu itu adalah raja. Diam kau. Tamu adalah raja. Tapi dia itu bukan tamu kita. Dia memaksa masuk kemari dan tinggal di sini. Kalau kau melanggar peraturan atau membantahnya, maka akibatnya akan lebih buruk lagi. Bibi, sejak kapan telepon tersambung? Sebelumnya kan sudah mati. Itu. Hai, aku Amitabh Bachchan. Apa katamu? Kau kaget? Tagihan teleponnya sudah aku bayar. 1.850 rupiah. Sekarang kau ucapkan terima kasih atau marah-marah di telepon? Siapa yang menyuruhmu membayar tagihan telepon? Kami tidak butuh bantuanmu. Apa kau mengerti? Dengar, kalau kau ingin bertengkar, setidaknya tunggu aku pulang ke asrama. Kita bisa bertengkar secara langsung, itu lebih seru. Sekarang kau butuh apa lagi? Aku di pasar. Iya, aku tidak ingin kau kembali lagi kemari. Itu tidak dijual di pasar. Kalau begitu aku bawakan sampo saja ya. Itu pemuda yang datang ke asrama tari ini, Kang? Apa? Pernah lihat Amitabh Bachchan secara langsung? Cepat pergi sana! Dasar pengganggu Banaras. Di sini sudut asmara tercipta. Siapa ini? Ya, Tuan Viplav. Tripurari, kau tidak becus mencari pria seperti Lala. Aku butuh bantuanmu. Cari tahu siapa yang memotret aku dan Dani lalu menyebarnya ke seluruh Banaras. Aku punya urusan dengannya. Aku ingin kau segera menemukan orangnya. Tuan Viplav, jangan khawatir. Ada aku, akan kuseret dia ke depanmu, dimanapun dia berada. Baiklah. Baik, Tuan. Seluruh keluarga ini mengincar satu orang. Pulchan. Hanya kaulah yang bisa membantuku dalam misiku untuk menghancurkan keluarga Tripati. Pasti monster itu. Jangan buka pintunya. Dani itu percuma saja. Dia hanya akan memanjat tembok lagi untuk masuk. Tolong bukakan pintunya. Itu bukan suara Pak pengacara. Cepat buka pintunya.
Aku tahu kalian sangat lihai. Kalian pasti mengira aku yang datang. Jadi aku minta bantuan darinya. Aku hebat kan? Ayo Pak, masuk Pak. Lurus saja Pak. Letakkan di sana Pak. Terima kasih ya Pak. Kau boleh pergi. Terima kasih banyak. Aku pikir aku harus melompati tembok lagi dengan bawa begitu banyak belanjaan. Makanya minta bantuan. Belanjaan ini bisa untuk 1 tahun. Hah? Harus diapakan dengan belanjaan sebanyak ini? Iya benar nak, ini bisa busuk. Bibi, untuk pertama kalinya dalam hidupku aku berbelanja. Aku tidak tahu berapa jumlahnya. Tapi aku tahu semua yang dibutuhkan. Aku bisa membelinya, tapi tidak bisa memasak. Sudah aku katakan aku tidak berniat merepotkan kalian. Jadi aku ingin berbuat sesuatu untuk kalian semua di sini. Apa yang kau pikirkan? Dengan semua ini akan membuat kami senang? Kami tidak akan menyentuhnya. Itu tidak berarti untuk kami semua. Buang saja keluar, atau aku yang buang. Bibi, tolong jelaskan padanya. Menolak makanan itu dosa dalam semua kepercayaan yang ada. Aku mandi saja sekarang lah. Dasar tidak waras. Bibi, jangan menyentuh bahan makanan darinya. Kalau tidak, kita akan mengaku kalah. Apakah semua orang mendengar kata-kata Dani? Laksmi. Bibi, tolong lihat punggungku, Bi. Bibi, ada kadal di punggungku, Bi. Kadalnya menggigitku, Bi. Tolong, Bi. Bi, Jangan tolong. main-main. Kau kemari dengan hanya mengenakan handuk. Apa kau tidak tahu malu? Di mana petugas pengendali hama itu? Tripurari. Nak, jangan terlalu marah pada kakek. Sehingga kau tidak mau memeluk kakekmu ini. Peluklah, nak. Kakek datang kemari hanya untuk melihat apakah cucu kakek baik. Nak, kakek mengerti kenapa kau memilih untuk tinggal di sini. Tapi jika orang lain tahu, lalu bagaimana dengan kehormatan kakek? Tentu kakek tahu aku tidak terpengaruh dengan ucapan mereka. Aku tidak peduli. Kakek katakan mereka akan berguncing. Biarkan saja. Aku hanya akan mendengar isi hatiku. Dan hatiku mengatakan semua kesulitan yang dihadapi penghuni asrama disebabkan olehku. Hanya olehku, Kek. Makanya aku harus tinggal di sini dan berbagi semua penderitaan yang mereka rasakan. Baru aku bisa mengakhiri masalah-masalah mereka. Sepertinya Viplav terjebak oleh air mata Dani. Nak, kau memang anak yang baik karena kau bersedia membantu mereka. Tapi bagaimana caramu membantu mereka? Kalau ditanya caranya, bagaimana caranya, aku belum menemukannya, Kek. Aku hanya ingin mereka mendapat kehidupan dan kebahagiaan baru di dalam dunia mereka yang hampa, Kek. Kakek bersedia untuk membantuku? Nak, dengan senang hati kakek akan membantumu. Ini bagus sekali.
maka semuanya beres. Kakek, mereka hidup dalam kesusahan. Bahkan mereka tidak punya bahan makanan yang cukup. Jangankan pendingin udara, kipas angin tidak punya. Bahkan aku sampai tidak bisa menjelaskan. Nak, jangan setengah-setengah dalam membantu mereka. Jangan khawatirkan dengan biayanya, nak. Kakek akan menanggungnya. Tapi, nak, sebaiknya kau pulang. Tanpamu hidup kakek membosankan. Kakek jadi sedih, nak. Aku tahu, kakek. Semua orang di rumah pasti sedih. Aku akan pulang. Aku janji akan pulang, itu pasti. Tapi sebelum aku memenuhi kewajibanku pada mereka, aku tetap akan berada di sini, kakek. Kakek tahu kan, Dani harus menanggung hinaan gara-gara aku. Kemarin lusa, ibu menghinanya di depan banyak orang. Karena itulah aku minta maaf padanya. Aku harus menebus kesalahan yang telah terjadi. Itulah kenapa aku tetap di sini. Inilah penebusanku. Semuanya tidak akan terselesaikan sebelum kami bisa memenangkan kasus asrama ini, Kek. Dan setelah aku menang, baru aku akan pulang. Untuk itu aku membutuhkan berkat dari kakek. Vivlav, jangan. Nak, terserah kau saja. Kakek, yakinlah pada cucu kakek ini. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi. Aku menunggu kalian dari tadi. Dari mana saja kalian? Jaga dirimu baik-baik ya, nak. Jangan sampai lupa makan. Tuan, kenapa kau menyuruh Vivlav tetap di asrama? Aku tidak punya pilihan selain memberinya izin Tripurari. Jika tidak, maka aku akan kehilangan cucuku. Jangan khawatir, Tuan. Percayalah padaku, aku akan membawanya kembali pulang. Di hari kau membawanya pulang, baru aku putuskan apakah aku bisa percaya padamu atau tidak. Kau mengerti maksudku, Tripurari? Bagaimana kalau kita mati gara-gara pestisida? Maka Lala tidak akan kesulitan merebut asrama ini nanti. Jaga bicaramu. Astaga. Kata-katamu itu benar sekali. Kalau terjadi sesuatu pada kami ataupun asrama, kami tidak akan memaafkanmu. Kamu pakai kain sariku lagi? Aku hanya menyesuaikan kalian. Aku memakainya karena semua orang di sini pakai warna putih. Ini berarti kau sudah memaafkan semua kesalahanku ya? Semua kesalahanku dimaafkan ya? Halo, tukang mengeluh. Bau busuk ini tidak akan hilang. Bahkan lebih parah nanti. Bertambah busuk baunya. Kau tidak akan bertahan. Karena pestisida ini, semua cacing, serangga, laba-laba, nyamuk, semua akan menyongsong kematiannya. Semua binatang itu masuk ke hidung, telinga, dan mulutmu. Kau bisa mati. Makanya aku memintamu untuk tinggal di hotel. Kami akan bertahan, tapi tidak mau tinggal di hotel. Apa ada yang bisa aku bantu? Dengar, kalian tidak perlu khawatir. Aku tahu. Aku membawa kabar baik untukmu, Tuan. Mahaguru Dasrat bilang, kalau Tuan perlu sesuatu, katakan saja. Maka semua akan langsung terpenuhi. Terima kasih, kakek. Masalah yang kuhadapi sudah aku selesaikan. Tapi mereka tidak mau ikut denganku ke hotel. Harus diapakan? Jangan khawatir, aku akan lakukan sesuatu. Terserah padamu. Dengar, Tuan Vivlav hanya berusaha untuk membantu kalian. Maka sebaiknya kalian juga bekerja sama. Begini, bukankah ada pengurus yayasan kue Ram di sana? Dia punya hotel. Jadi menginaplah di sana hanya untuk malam ini. Lagi pula tempat ini bau sekali. Kalian tidak akan bisa tidur. Ya, baiklah. Kami akan tinggal di hotel belakangku ya. Terima kasih. Mari.